Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Virginia Zarena Kumara dengan nomor induk mahasiswa 008. Hari ini saya akan memberikan tutorial um, untuk mencari measure of central tendency and measure of variability dari sebuah data. Pertama-tama kita siapkan dulu datanya. Lalu kalau udah disiapkan, diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini di blok dulu, lalu ke home, lalu ini short and filter, short to small to large. Nah, kalau udah kayak gini, ini copy semuanya datanya, lalu copy dulu. Lalu di sini kita paste. Lalu yang ini blok, blok, terus ke data sini kita harus remove duplicate. Nah, ini udah kan kolom C aja remove-nya karena mau kolom C aja. Oke. Nah, yang udah di remove duplicate ini kita blok lagi. Nah, ini copy lagi. Lalu pindahkan ke score. Paste. Lalu kita akan mencari frekuensi. Frekuensi itu kita pokoknya kalau di sini itu harus diawali dengan sama dengan kita untuk mencari countif. Countif ini. Countif, lalu blok data mentahnya, blok data mentahnya. Lalu di sini kan nih ini di laptop kalian kalau ininya ada yang koma, ada yang titik koma. Karena ini laptopnya koma, jadi kita pencet koma. Lalu pencet score yang di atas sini, tutup kurung, enter. Nah, udah kan satu, kita tinggal blok aja yang ini. Nah, ini kan ada beberapa macam tanah, ada yang hitam kurus, ada yang hitam putih gendut, ada berbagai macam. Nah, kalau yang ngeblok ini yang hitam kurus ini, blok ke bawah. Sudah. Untuk mencari jumlah frekuensinya kita perlu ke sama dengan, lalu sum, bentar ya, sum, lalu blok semua frekuensinya, blok, enter. Nah, ini jumlahnya. Sekarang kita mencari XF sama dengan pencet score ini, lalu pencet ini, dikalinya pakai lambang bintang itu ya guys. Lalu pencet frekuensinya, enter. Nah, udah. Lalu kita blok lagi. Nah, sampai sini aja. Ini. Nah, untuk jumlah XF-nya kita kayak tanya lagi sum. Blok ini.
blok ini, enter, sudah. Sekarang kita mencari X-min. Tapi sebelum itu, untuk mencari X-min itu kan harus mencari min-nya dulu ya. Jadi kita akan mencari min-nya dulu. Oke, jumlah hmm, X-nya dibagi, dibaginya pakai lambang ini ya, garis miring guys. Dibagi jumlah frekuensinya. Enter. Nah, ini hasilnya. Udah ketahuan kan? Oh, min-nya, jadi kita lanjut mencari X-min-nya. Mencari X-min-nya itu, of course, sama dengan pencet skor. Pencet skor kurangi min yang tadi yang udah kita cari. Nah, ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus diikat dulu, oke? Nih, diikatnya itu di antara ini nih. Kan ini O4 di antara ini O-nya. Kita harus pakai dolar. Diikatnya pakai dolar. Ini dan ini. Enter. Nah, ini. Lalu kita seperti biasa blok kayak biasanya ke bawah. Nah, untuk jumlahnya kita seperti biasa sum. Sum ini blok lagi. Enter. Udah. Oke, sekarang kita akan mencari X min kuadrat. Pertama-tama biasa pasti pakai sama dengan dulu. Lalu kita pencet frekuensinya. Lalu kita kalikan pakai lambang yang tadi, lambang bintang ini. Hmm, udah kayak gitu, kita tanda kurung, buka dulu tanda kurungnya, tanda kurungnya. Gak usah kayak gini guys. Sebelumnya cuma gini. Sama dengan lalu pencet ini nih. X-min-nya pencet X-nya pencet, lalu ditambahin pakai lambang ini nih, yang di nomor 6, nah lambang ini. Nah, itu lalu dibagi dua. Tuh, dibagi dua, enter. Nah, udah kan? Lalu kita blok seperti biasanya. Udah, kalau untuk mencari jumlahnya kayak tadi sama dengan sum. Kita blok lagi. Bentar ya. Blok. Sebentar. Dengan sum. Udah. Oke. Kita mencari, sekarang kita mencari fx. F kali x min kuadrat. Ini yang terakhir belum sih, masih ada yang lagi, tapi ini di tabel ini yang mencari terakhir. Oke, sama dengan lalu pencet x min kuadrat yang ini dikali pakai lambang ini ya guys, dikalinya dikali frekuensi itu, enter. Nah, udah hasilnya ini. Lalu seperti biasa blok 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 blok. Nah, ini kita untuk memastikan lagi pakai sama aja lagi guys, biar lebih yakin kan. Sam,
Ini udah kayak gini. Udah, kita langsung mencari mediannya aja. Median itu kan nilai tengah ya guys. Eh, hmm, untuk mencari median itu nilai tengah. Ini kan frekuensinya 30 ya guys. Kalau nilai tengahnya berarti 30 dibagi 2 itu kan 15. Jadi kita cari posisi yang nomor 15. Untuk mencarinya kita blok ini. Nah, itu kan ada beberapa panah, ada yang gede, putih, ada yang kecil, banyak panahnya, ada yang kecil, hitam ini. Nah, bloknya pakai yang putih ini. Nah, nanti itu kan ada, bentar, ada sumnya ya guys di sini. Tuh, ada sum gitu. Ini. Nah, untuk melihat posisinya itu dari sum itu. Nah, tuh, ini kan ke 12. Ini 13. Ini 14. Ini 17. Karena yang ke-15 itu gak ada, jadi kan langsung ini 14, otomatis 15-nya itu dari sini 135. Karena 135 ada 3 kan. Jadi ya berarti nilai ke 15-nya itu, nilai tengahnya itu 135. Jadi tinggal tulis aja di sini 135. Enter. Kalau untuk mencari mode itu nilai yang sering muncul. Tinggal kita lihat aja dari frekuensinya ini. Lihat. Nah, ini 135 ini nilai yang sering muncul. Berarti tinggal tulis di sini. Karena ini manual. 135. Udah. Nah, lalu kita akan mencari range. Range itu eh, rumusnya otomatis sama dengan. Lalu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi tinggal pencet nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Sama dengan enter 99. Udah. Sekarang kita akan mencari kuartil. Kuartil itu kita mencari dulu posisinya. Kalau udah mencari posisinya, kita tahu kuartilnya. Untuk mencari posisinya itu rumusnya sama dengan 1/4. 1/4 lalu dikali ini. Oke, yang tadi sama itu kalinya lalu jumlah data frekuensi. Jumlah data frekuensi ini kita pakai kolom apa pakai kurung buka dulu. Lalu ditambah 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 satu tutup kurung ditambah satu enter. Nah, ini kan posisinya di 7,75. Nanti kita cari lagi di frekuensi yang 7,75. Jadi gini guys, untuk udah mencari posisinya, kita kan udah tahu ya, ini dicari tahu nih. Gak ada di 7 adanya 6 langsung ke 8. Jadi otomatis 7,75 itu di antara posisi 7 dan 8 di sini nih. Jadi kita mencarinya sama dengan lalu kurung buka, lalu pencet. Lalu pencet yang tadi ini 120. Tambah ini tutup kurung, lalu dibagi 2. Enter. Nah, ini hasilnya. Kalau Q2 itu sama guys, kalau Q2 itu sama dengan median. Q2 itu median. Jadi sebetulnya udah aja ini 135. Ini. Tapi kita mencari posisinya dulu ya. Sama dengan 1/2 dikali dikali
jumlah datanya ini ditambah, ini ya disebut dulu guys, lupa ya, tutup kurung, tutup buka tambah hmm, tambah satu. Hmm. Nah, ini kan posisinya di 15,5. Kita cari. 5, 6, 14. Nah, 14-nya langsung ke 17 ini kan. Tuh, posisinya 14, 17. Jadi 15,5-nya gak ada. Jadi, ini di antara ini nih. Posisi 15 dan 16. Gitu. Jadi kita lima dengan tutup kurung buka langsung ini tambah ini ini dua. Nah ini guys, ini udah jadi 135 kan. Nah untuk mencari ketiga ini seperti biasa sama dengan lalu rumusnya ini 3 per 4 guys. 3 per 4 lalu kurung buka 3 per 4 eh, bukan kurung buka, eh, ini nih kali ya, kali itu seperti ini misalnya, kali tutup kurung buka, ini baru kurung buka, lalu frekuensi, ini jumlah frekuensi ditambah satu tutup kurung enter. Nah ini udah kan 23,25. Lalu untuk mencarinya kita lihat dari sini posisi ke 23,25. Dua ini 23, ini 23. Ini 24, ini 23, ini 24. Jadi di antara dua itu, di antara 23 dan 24 itu jadi sama dengan sama dengan eh ini ini turun buka dulu, turun buka ini yang ke posisi 23 ditambah ditambah posisi ke 24 yang ini, tutup kurung jangan lupa dibagi dua nih ya kan, dibagi dua enter, hasilnya 147,5. Gitu guys. Kalau untuk interkuartil itu rumusnya Q3 dikurangi Q1 sama dengan Q3-nya ini, hasilnya bukan posisinya, Q3 yang ini dikurangi yang ini Q1. Enter. Udah 22,5. Yang ini rumusnya sama dengan lalu jumlah X F kali X min kuadrat dibagi tutup buka dibagi ini, dibagi frekuensi, jumlah frekuensi dikurangi satu, kurangi satu, tutup kurung tutup enter, ya hasilnya 426,53. Nah untuk yang terakhir ini standar. Nah, ini yang standar itu ada rumusnya langsung. Otomatis sama dengan lalu SQRT. SQRT pencet variance yang ini. Enter. Udah, hasilnya ini. Itu yang manualnya guys. Kalau yang Excel-nya, yang min itu kita otomatis sama dengan tadi pakai average. Sebetulnya kalau Excel itu lebih mudah guys. Cuman
karena kita ingin tahu dengan manual dan Excel, kita pakai dua-duanya aja. Lalu kita, nah di sini bergunanya data mentah itu untuk Excel-nya guys. Jadi udah pencet F-ray langsung pencet yang ini, blok. Sebentar ya. Sama dengan average. Average. Langsung ini enter. Nah, jumlahnya sama kan? Kalau yang median juga sama. Kita sama dengan lalu median. Nah, kita ini nih bergunanya sekali data mentah ini. Langsung enter. Sama jumlahnya mode juga sama dengan mode. Nah, mode itu pencet yang ini mode. Ini lalu kita pencet ini enter. Sama kan? Kalau range itu gini. Range itu sama dengan max max data mentah lalu tutup kurung dikurangi min. Pencet lagi ini tutup kurung min. Nah, sama kan? Nah, langsung untuk Q1 sama dengan ini sama dengan lalu kuartil yang ini yang paling atas. Lalu blok data mentah ini sama. Nah, di sini kan gimana laptopnya lagi kembali lagi ini kan ada yang titik sama koma, ini koma aja di laptop ini karena koma ya, jadi pencetnya koma aja, koma. Nah, pencet ini yang first quartile, tutup kurung, enter. Nah, sama kan guys. Nah, ini juga sama dengan quartile. Ini pencet langsung koma lagi. Lalu kita ini median. Nah, yang kedua itu median ya guys. Tutup lagi, enter. Nah, hasilnya sama kan guys. Nah, terakhir kuartil 3 sama juga sama dengan kan kuartil, lalu pencet ini, koma, langsung pencet yang ini yang ketiga, maksudnya yang third tadi kita pencet, langsung tutup. Nah, sama, nggak sama sih guys, tapi eh, pasti ada perbedaannya sedikit karena ini pasti ada dan itu gak apa-apa wajar. Lalu yang interkuartil rumusnya karena rumus Excelnya juga gak ada sama aja gitu maksudnya. Jadi kayak sama dengan eh, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Enter. Sama. Untuk variansnya ini ketik sama dengan lalu var yang var aja. Lalu blok data mentah. Enter. Sama hasilnya. Dan yang terakhir yang standar itu sama dengan rumusnya itu yang STDR. STD. Ya, sama hasilnya. Dan sekarang bagian ke poligonnya. Poligonnya itu tinggal blok, skor, dan frekuensinya. Blok langsung ke insert.
Langsung ini recommended card. Nah, yang ini sebetulnya banyak ya, mau yang mana aja, tapi untuk aku lebih prefer yang paling atas yang ini. Ya, yang kayak ini. Sudah jadi. Hmm, sudah jadi gini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.